Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Saputra. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan macam prinsip penilaian. Penilaian dapat diartikan sebagai proses menentukan nilai suatu objek. Untuk dapat menentukan sebuah nilai perlu adanya pengukuran atau kriteria. Contohnya, untuk dapat mengatakan baik, sedang, kurang, maka diperlukan adanya sebuah pengukuran. Ada bermacam-macam prinsip penilaian, yaitu sahih dan juga objektif, adil, terpadu, dan juga terbuka menyeluruh, dan juga berkesinambungan, bermakna, sistematis, dan juga beracuan kriteria maksud saya, dan juga bisa berorientasi pada pencapaian kompetensi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip penilaian. Yang pertama itu adalah sahih, yang mana sahih itu bisa berarti penilaian yang disarankan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Contohnya, penilaian sahih adalah pelajaran penjaskes, guru menilai kompetensi permainan badminton siswa. Penilaian dianggap valid jika menggunakan tes praktek langsung. Jika menggunakan tertulis, maka tes tersebut tidak valid, seperti itu. Dan juga objektif, nah itu bisa anda lihat sendiri, contohnya di PPT yang kami bagikan. Adapun yang adil, maksudnya itu tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Contohnya Anda bisa lihat sendiri di PPT. Yang selanjutnya itu terpadu dan juga terbuka, yang mana apabila terbuka itu maksudnya adalah prosedur penilaian dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Dan juga yang menyeluruh, jadi penilaian itu prinsipnya yaitu adalah menyeluruh. Dalam penilaian mengandung arti bahwa penilaian Anda harus mampu menilai keseluruhan kompetensi yang terdapat dalam kurikulum, yang mungkin meliputi ranah kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Dan juga yang berkesinambungan dan juga bermakna, itu Anda bisa baca sendiri dan juga contohnya. Yang sistematis, maksudnya sistematis, prinsip-prinsip penilaian sistematis itu merupakan penilaian secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Jadi sistemnya itu yang sistematis itu bertahap, yang biasanya mungkin Anda bisa lihat pada penilaian yang biasa digunakan oleh para guru, itu biasanya dengan cara bertahap dan juga mengikuti langkah-langkah yang sudah bagus, seperti itu. Terus selanjutnya itu beracuan kriteria. Beracuan kriteria itu penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang diterapkan. Contohnya, prinsip penilaian beracuan pada kriteria itu lembaga pendidikan menetapkan bahwa dalam tujuan instruksional ditegaskan dalam suatu mata pelajaran agama dinyatakan siswa bisa melaksanakan gerakan sholat, maka bagi peserta didik yang tidak bisa melakukan gerakan sholat selama waktu proses, pada waktu akhir masa kegiatan pengajaran mereka juga tidak bisa, maka tetap dinyatakan tidak berhasil. Jadi sebagai seorang guru atau sebagai pengampu mata pelajaran, haraplah sebelum Anda memberikan sebuah slide materi dan juga praktek, Anda harus bisa menguasai terlebih dahulu, ya teman-teman. Oke, selanjutnya itu berorientasi pada pencapaian kompetensi, yaitu harus berfungsi untuk mengukur tercapaian siswa dalam pencapaian kompetensi seperti yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Contohnya apa? Contohnya seorang guru bahasa Inggris dapat menjelaskan secara benar dan baik kepada pihak terkait tentang proses penilaian, teknik penilaian, prosedur, dan hasil yang sesuai dengan kenyataan kemampuan hasil belajar peserta didiknya. Jadi terima kasih teman-teman, itu cukup segitu penjelasan dari saya. Mungkin apabila ada yang masih kurang jelas bisa nanti ditanyakan di grup ya, atau di komentar grup. Nah, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan macam acuan penilaian. Macam acuan penilaian itu ada dua. Yang pertama, penilaian acuan norma atau disingkat menjadi PAN, dan penilaian acuan patokan atau yang disingkat menjadi PAP. Penilaian acuan norma adalah penilaian yang menggunakan acuan pada rata-rata kelompok. Dengan demikian, dapat diketahui
posisi kemampuan siswa dalam kelompoknya. Untuk itu, norma atau kriteria yang digunakan dalam menentukan derajat presentasi seseorang siswa selalu dibandingkan dengan nilai rata-rata kelasnya. Atas dasar itu, akan diperoleh 3 kategori prestasi siswa, yakni prestasi siswa di atas rata-rata kelas, berkisar pada rata-rata kelas, dan prestasi siswa yang berada di bawah rata-rata kelas. Dengan kata lain, prestasi yang dicapai seorang posisinya sangat tergantung pada prestasi kelompoknya. Pengelolaan nilai dengan cara PAN dapat dilakukan dengan statistik. Dalam hubungan ini, menentukan normal kelompok besarnya prestasi kelompok yang merupakan acuan penilaian seperti terlihat dalam rumusan tentang PAN yang menggunakan tendensi sentral seperti rata-rata hitung, mean, media, modus, persentil, dan lain-lain. Yang selanjutnya, penilaian acuan patokan atau yang disingkat menjadi PAP adalah penilaian yang menggunakan acuan pada tujuan pembelajaran atau kompetisi yang harus dikuasai siswa. Derajat keberhasilan siswa dibandingkan dengan tujuan atau kompetisi yang seharusnya dicapai atau dikuasai siswa, bukan dibandingkan dengan prestasi kelompoknya. Dalam penilaian ini, ditetapkan kriteria minimal harus dicapai atau dikuasai siswa. Kriteria minimal yang bisa digunakan adalah 80% dari tujuan atau kompetisi yang seharusnya dikuasai siswa. Makin tinggi kriteria, makin baik mutu pendidikan yang dihasilkan. Standar penilaian acuan patokan berbasis pada konsep belajar tuntas atau mastery learning. Artinya, setiap siswa harus mencapai ketuntasan belajar yang diindikasi oleh penguasaan materi ajar minimal mencapai kriteria yang ditetapkan. Jika siswa belum mencapai kriteria tersebut, siswa belum dinyatakan berhasil dan harus menempuh ujian kembali. Karena itu, penilaian acuan patokan sering disebut standar mutlak. Yang selanjutnya, perbedaan PAP dan PAN atau penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan. Yang pertama, penilaian acuan patokan. Dengan PAP atau penilaian acuan patokan tersebut, setiap individu dapat diketahui apa yang telah dan belum dikuasainya. Bimbingan individual untuk meningkatkan penguasaan siswa terhadap materi pelajaran dapat dirancang, demikian pula untuk memantapkan apa yang telah dikuasainya dapat dikembangkan. Sedangkan yang PAN, penilaian acuan norma, adalah penilaian yang membandingkan hasil belajar siswa terhadap hasil belajar siswa lainnya dalam kelompoknya. PAN adalah membandingkan skor yang diperoleh oleh siswa dengan standar atau norma relatif. Yang perbedaan kedua, penilaian acuan patokan menekankan penjelasan tentang perilaku yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh setiap peserta tes. Dan yang PAN, penilaian acuan norma, menekankan perbedaan di antara prestasi tes dari segi tingkat pencapaian belajar secara relatif. Yang selanjutnya, perbedaan selanjutnya, penilaian acuan patokan itu mementingkan butir-butir tes yang relevan dengan perilaku yang akan diukur tanpa peduli dengan tingkat kesulitannya. Sedangkan penilaian acuan norma lebih mementingkan butir-butir tes yang mempunyai tingkat kesulitan sedang dan biasanya membuang tes yang terlalu mudah atau terlalu sulit. Praktik atau penerapan acuan penilaian PAP dan PAP itu contohnya bisa dilihat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penguasaan materi ajar minimal mencapai kriteria yang ditetapkan. Jika siswa belum mencapai kriteria tersebut, siswa belum dinyatakan berhasil dan harus menempuh ujian kembali. Karena itu, penilaian acuan patokan sering disebut standar mutlak. Yang selanjutnya, perbedaan PAP dan PAN atau penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan. Yang pertama, penilaian acuan patokan. Dengan PAP atau penilaian acuan patokan tersebut, setiap individu dapat diketahui apa yang telah dan belum dikuasainya. Bimbingan individual untuk meningkatkan penguasaan siswa terhadap materi pelajaran dapat dirancang, demikian pula untuk memantapkan apa yang telah dikuasainya dapat dikembangkan. Sedangkan yang PAN,
penilaian acuan norma adalah penilaian yang membandingkan hasil belajar siswa terhadap hasil belajar siswa lainnya dalam kelompoknya. PAN adalah membandingkan skor yang diperoleh oleh siswa dengan standar atau norma relatif. Yang perbedaan kedua, penilaian acuan patokan menekankan penjelasan tentang perilaku yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh setiap peserta tes. Dan yang PAN, penilaian acuan norma, menekankan perbedaan di antara prestasi tes dari segi tingkat pencapaian belajar secara relatif. Yang selanjutnya, perbedaan selanjutnya, penilaian acuan patokan itu mementingkan butir-butir tes yang relevan dengan perilaku yang akan diukur tanpa peduli dengan tingkat kesulitannya. Sedangkan penilaian acuan norma lebih mementingkan butir-butir tes yang mempunyai tingkat kesulitan sedang dan biasanya membuang tes yang terlalu mudah atau terlalu sulit. Praktik atau penerapan acuan penilaian PAP dan PAP itu contohnya bisa dilihat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Faiza. Di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan yang telah disampaikan oleh teman kelompok saya. Kita akan membahas mengenai perbedaan PAP dan PAN. Yaitu di sini saya akan membuatnya secara sistematis dan singkat. Yaitu yang pertama, penilaian acuan norma atau PAN adalah penilaian yang membandingkan hasil belajar siswa terhadap hasil belajar siswa lain dalam kelompoknya. PAN adalah membandingkan skor yang diperoleh peserta didik dengan standar atau norma relatif. Sedangkan PAP itu adalah setiap individu dapat diketahui apa yang telah dan belum dikuasainya. Bimbingan individual untuk meningkatkan penguasaan siswa terhadap materi pelajaran dapat dirancang, demikian pula untuk memantapkan apa yang telah dikuasainya dapat dikembangkan. Kemudian yang kedua adalah penilaian acuan norma, menekankan perbedaan di antara peserta tes dari segi tingkat pencapaian belajar secara relatif. Terus penilaian acuan patokan menekankan penjelasan tentang perilaku yang dapat dan yang tidak dapat dilakukan oleh setiap peserta tes. Ketiga, penilaian acuan norma lebih mementingkan butir-butir tes yang mempunyai tingkat kesulitan sedang dan biasanya membuat tes yang terlalu mudah ataupun terlalu sulit. Sedangkan PAP, penilaian acuan patokan, mementingkan butir-butir tes yang relevan dengan perilaku yang akan diukur tanpa peduli dengan tingkat kesulitannya. Kemudian di sini bagian praktik atau penerapan acuan penilaian PAP dan PAN, yaitu PAP dan PAN di sini ya. Kesalahan teknis di judul, yaitu misalnya contohnya PAN adalah skor mentah yang didapatkan itu adalah 50, 45, 45, 40, 40, 40, 35, 35 dan 30. Ini skor mentah adalah skor hasil tes yang didapatkan oleh peserta didik, yang dimana skor yang paling tinggi itu adalah 50, sehingga itu menjadi konversi menjadi nilai 10 sebagai nilai tertinggi yang dicapai peserta tes diperoleh dengan cara sebagai berikut. Misalnya kita mau mengoperasikannya menjadi nilai 10, yaitu berarti 50 dibagi 50. 50 itu dari skor mentah, sedangkan 5 dibagi dengan 50 itu adalah hasil dari nilai tertinggi yang telah dicapai oleh peserta didik. Kemudian dikali 100 sama dengan 10. Kemudian 40 dibagi 50 dikali 100 sama dengan 9. Itu cara yang dilakukan, bisa dilakukan seterusnya sampai skor mentah 30. Kemudian contoh di sini adalah mengenai contoh penerapan PAP, yaitu penerapan penilaian acuan patokan, yaitu di sini bisa dilihat di dalam tabel dan keterangannya, yaitu seorang guru merencanakan tes hasil belajar dalam bidang studi fikih. Soal-soal yang dikeluarkan dalam tes tersebut terdiri atas 75 butir soal tes objektif dan 1 butir soal tes uraian dengan rincian sebagainya. Di sini saya buat menjadi dalam bentuk tabel, yaitu ada keterangan nomor butir soal, yaitu nomor 1 sampai 10, dan ada juga keterangan bentuk tes atau model soal, yaitu seperti tes objektif bentuk true atau false, yaitu bentuknya benar atau salah. Terus tes objektif bentuk matching dan lain sebagainya. Terus ada keterangan jumlah butir soalnya, yaitu masing-masing ada yang berjumlah 10, ada yang berjumlah 5, dan ada yang berjumlah 1. Kemudian bobot jawaban betul itu bisa dilihat
keterangannya, kemudian skornya itu bisa dilihat juga, dan jumlah skor maksimum idealnya itu adalah 120. Kemudian berdasarkan rincian butir-butir soal di atas tersebut, dapat diketahui bahwa skor maksimum ideal atau SMI dari tes hasil belajar tersebut adalah 120. Kemudian skor-skor mentah hasil tes hasil belajar bidang studi fikih yang dicapai oleh 20 orang siswa setelah diubah atau dikonversi menjadi nilai standar dengan menggunakan standar mutlak atau penilaian beracuan kriterium dengan menggunakan rumus. Jadi rumusnya itu adalah nilai sama dengan skor mentah dibagi skor maksimum ideal dikali 100. Jadi bentuknya adalah seperti ini yang saya jelaskan dalam bentuk tabel, yaitu nomor 1, skor mentahnya misalnya 60, berarti nilainya itu adalah tadi pakai rumus yang tadi ya, yaitu skor mentah dibagi dengan skor maksimum ideal dikali 100. Jadi nilainya tuh 60 dibagi 120 dikali 100 sama dengan hasilnya 50. Sampai bisa diteruskan hingga pengoperasian nilai yang terendah, yaitu 43 dibagi 120 dikali 100 sama dengan 36. Jadi kesimpulannya adalah dari nilai-nilai yang telah diperoleh, maka jika diterjemahkan menjadi nilai huruf dengan patokan adalah rentang skor nilainya itu nilai 80% sama dengan 100%, sampai dengan 100% itu nilainya A. Jadi dalam penerapan penilaian PAP itu, nilai itu dirubah menjadi huruf, yaitu A, B, C, D. Nah, jadi cara untuk mengetahui nilai tertinggi itu tadi menggunakan rumus yang tadi. Kemudian setelah diketahui maka bisa dibuat seperti ini, seperti contoh yang saya berikan, yaitu nilai 80% sampai dengan 100% itu nilainya itu adalah sama dengan A. Nilai 70% sama dengan 79% itu nilainya adalah B, dan nilai 60% sampai dengan 69% itu hasilnya adalah C. Nilai 45% sampai dengan 50%, 59% adalah hasilnya D. Dan nilai yang paling terendah yaitu nilai kurang dari 44% E sama dengan E, atau itu disebut dengan tidak lulus. Jadi, maka dari 20 siswa yang mengikuti tes hasil belajar tersebut, tidak ada seorang pun yang mendapat nilai A. Yang mendapat nilai D hanya 1 orang atau 1%. Nilai C dicapai oleh 2 orang siswa atau 2,5%. Nilai D ada 5 orang siswa atau 5%, dan siswa yang tidak lulus pada tes bidang studi fikih ini ada 7 orang siswa atau 7%. Dari kelompok kami cukup sekian dari pembahasan materi kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.